sebagai keledai ku serahkan, pakai hamba-Mu Tuhanku. Ku mau taat pimpinan-Mu, pakai bimbing hamba-Mu. Kristus Tuhanku penebusku, ku mau taat abdi Dia selamanya. Kristus Tuhanku penebusku, ku mau abdi Dia selamanya. Hai anak-anak, tadi kita barusan mendengarkan teman-teman kalian menyanyikan lagu Sebagai Keledai. Wah, lagunya bagus sekali kan ya? Sebagai keledai ku serahkan. Tahu tidak, di dalam Alkitab ada juga hewan yang bisa bicara. Kalian pernah tahu namanya siapa? Ada yang tahu? Dia adalah keledai milik Bileam. Cerita ini kita akan dengarkan dari Bilangan 22. Di situ waktu itu bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir. Mereka mau masuk ke tanah Kanaan. Tetapi kalian tahu ada satu raja yang tidak suka mereka datang kepada tanah Kanaan, yaitu Raja Moab. Raja Moab itu pikir-pikir ya, bagaimana caranya ya supaya saya menghalangi mereka tidak bisa masuk dan melewati tanah Moab ini. Lalu dia pikir, oh dia ingat ada satu tukang sihir yang jago sekali. Dan dia katakan, hei tukang sihir ini pasti mau kalau saya kasih uang. Maka dia datang kepada seorang yang namanya Bileam. Nah, si Bileam ini adalah tukang sihir yang jago sekali. Apa yang bisa dia lakukan? Menurut catatan dalam Alkitab Bilangan 22, katanya Bileam ini apa yang dia berkati akan diberkati, apa yang akan dia kutuk akan dikutuk. Saking jagonya si Bileam ini, maka ditawarkanlah dia uang yang begitu banyak. Dan benar saja Bileam mau karena dia lihat uang begitu banyak kan ya. Lalu dia buru-buru mau pergi ke satu tempat di mana mereka janjian sama Raja Moab. Waktu mau ke sana dia naik seekor, ayo tebak, hewan apa? Iya, Bileam naik keledai. Nah, keledai ini membawa Bileam sudah lama sekali. Nah, hari ini dia naik keledai itu, tapi keledai itu entah kenapa di tengah-tengah jalan dia tiba-tiba menyimpang ke ladang. Dia nggak mau terus lewat jalan itu. Lalu si Bileam marah dan balikan lagi keledainya ke jalan itu. Lalu waktu dia jalan lagi, dia mepet lagi ke tembok. Aduh, terjepit kakinya si Bileam. Bileam marah lagi. Kok begini? Lalu akhirnya sampai yang terakhir waktu dia mau jalan lagi, si keledai itu tiba-tiba merebahkan badannya. Dia nggak mau jalan. Kalian tahu kenapa? Bileam tentu saja marah sekali. Dia katakan apa? Hei, kalau saja ada pedang di tanganku, pasti akan kuhunuskan kepada kau, keledai bodoh. Tahu tidak, tiba-tiba si keledai itu berbicara. Dia bicara sama Bileam. Dia bilang apa? Dia bilang, Tuanku, selama ini aku tidak pernah berbuat jahat kepadamu. Tapi, tahukah Tuanku bahwa jalan ini bukan jalan yang benar untuk dijalani. Hah? Kok dia bisa tahu ya? Dia kasih tahu sama Bileam. Lalu Bileam bilang, enak saja, mana bisa keledai yang bodoh memberitahukan kepadaku. Tiba-tiba Tuhan membukakan mata Bileam. Dan Bileam sadar, oh ada seorang malaikat dan menghunuskan pedang. Dan malaikat ini sudah hampir saja akan membunuh Bileam. Tetapi kemudian Bileam takut. Waktu di Bileam takut, dia bilang apa? Aku tidak jadi, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau walaupun dibayarkan uang yang banyak tadi. Tapi malaikat itu kemudian katakan, pergi saja. Tetapi jangan coba-coba mengutuki bangsa Israel ini. Karena bangsa Israel ini adalah kepunyaan Tuhan, kesayangan Tuhan. Nah anak-anak, tahu tidak?
cerita seperti ini adalah cerita yang menunjukkan kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus yang 1000 tahun kemudian datang. Waktu dia datang, dia itu menerima semua kutuk yang harus kita terima. Harusnya kita ini yang dikutuk. Karena apa? Karena kita semua berdosa. Ibu Dona berdosa, anak-anak semua juga berdosa. Dan tahu tidak, upah dosa adalah maut. Kita nggak bisa memikul kutukan itu pada bahu kita sendiri. Tetapi Tuhan Yesus, dialah yang menerima semua kutuk itu. Dia ya yang menanggung untuk kita. Supaya kita bisa apa? Kita bisa diberkati, kita bisa bebas dari hukuman itu. Tapi Tuhan Yesus yang menanggungnya di atas kayu salib. Dia rela menanggung hukuman itu untuk siapa? Untuk engkau dan untuk Ibu Dona. Karena apa? Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maukah anak-anak juga percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ikut Ibu Dona berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih karena sekarang saya tahu bukan saya yang menerima kutuk itu, tetapi Tuhan Yesus yang sudah rela mati di atas kayu salib, menggantikan saya yang seharusnya terhukum, yang seharusnya dikutuk. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu mengasihiku dan baik kepadaku. Tuhan, jagalah hidupku dari kecil sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa di acara yang berikutnya. Tuhan memberkati.